Pada materi ke-26 ini kita akan belajar tentang sum dan sum if, di mana sum adalah berfungsi untuk penjumlahan data atau penjumlahan data angka atau numerik pada kolom seperti ini misalkan. Dan sedangkan sum if yaitu sebetulnya hampir sama, cuma pada sum if itu untuk penjumlahan data dan nilai angka numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Ya gitu, untuk itu kita mencobanya satu persatu. Misalkan kita akan menjumlah jumlah total transaksi pada data transaksi pulsa yang terjual. Misalkan di sini kita jumlahkan, yaitu dengan masukkan sama dengan dulu, kemudian masukkan sum kurung buka, dan di sini disorot yang kita akan jumlahkan di ren. Kita juga fleksibel, bisa seperti ini, gimana kita akan menjumlahkan, mau keseluruhan atau yang kita tentukan rennya misalkan seperti ini, bisa kita tutup kemudian enter, maka yang terjumlah hanya kolom ini, sel C4 sampai dengan sel C6. Kita delete dulu, ulangi, sama dengan sum kurung buka, kita bikinkan ren atau sorot, kemudian kurung tutup, kemudian enter, maka hasilnya juga betul. Kita juga dapat memanfaatkan fungsi sum atau penjumlahan, yaitu dengan secara otomatis, yaitu kita bisa memanfaatkan di sini, hapus dulu, pada manfaatkan pada menu formula. Di sini ada auto sum, dan sebelumnya kita letakkan kolom yang hendak untuk menjumlah. Misalkan di sini kita kemudian klik pada auto sum, maka secara otomatis akan terbuatkan ren atau tersorot, dan kemudian enter, maka hasilnya juga akan sama saja. Sum itu kita gimana untuk menggunakan sum if. Tadi sum adalah penjumlahan data atau angka numerik, sedangkan sum if adalah penjumlahan data dan angka yang memenuhi kriteria tertentu. Misalkan di sini kita akan menjumlahkan jumlah transaksi as yang terjual pada minggu ini. Misalkan di sini itu kita masukkan sama dengan sum if kurung buka, kita sorot dulu atau kita ren secara keseluruhan. Kita sorot dulu rennya, dibuatkan ren, kemudian kasih tanda pemisah yaitu titik koma, dan kita tentukan yang kita mau jumlah itu yang mana. Misalkan kita mau menjumlah hanya A saja, kemudian ditambah dengan kutip, masukkan as, masukkan lagi kutip, dan masukkan tanda pemisah, dan kita sorot jumlah transaksi yang terjual pada minggu ini secara keseluruhan, dan kemudian kurung tutup. Oke, maka hasilnya jumlah transaksi as yang terjual pada minggu ini atau dari tanggal 13 sampai tanggal 21 yaitu 93. Jika kita amati as di sini 15, ditambah lagi ini pada tanggal 1878, dan ditambah memang 2, jumlahnya sama 93. Kita bisa menjumlahkan lagi, misalkan jumlah transaksi pada jenis operator simpati, kita masukkan sama dengan sum if kurung buka, dan kita ren. Kriteria yang kita masukkan di sini adalah jenis operatornya. Kita masukkan tanda pemisah dan masukkan kutip. Kita mau menjumlah atau data transaksi pada operator simpati atau SP. Kita masukkan SP dan tanda kutip, masukkan pemisah, dan kita sorot jumlah transaksi yang terjual pada tabel ini atau minggu ini. Kita tutup, enter, maka hasilnya juga akan akurat atau tepat. Jika kita
amati misalkan pada tanggal 20 Desember 2012 34 dan pada tanggal 14 Desember 16 juga hasilnya akan akurat. Demikianlah cara penggunaan fungsi sum dan sum if. Nantikan pada sesi-sesi pembahasan selanjutnya.